Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Swasta Bina Bangsa 01, yang saya banggakan kawan-kawan sejawat di SMP Swasta Bina Bangsa 01. Terima kasih atas kehadirannya untuk melaksanakan rutinitas kita setiap hari Jumat, yaitu komunitas belajar Arsalan Media. Langsung saja untuk kegiatan Kombel hari ini adalah saya selaku CGP Angkatan 11 ada tugas juga sekalian untuk mengimbaskan tentang budaya positif di sekolah kepada teman-teman kita, teman sejawat ya pastinya. Oke, langsung saja kita masuk ke materi teman-teman. Oke, salam bahagia. Ini slogannya dari guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan, ya sama juga dengan PSP ya. Sekarang kita juga selain saya guru penggerak, tapi sekolah kita juga adalah sekolah penggerak angkatan 3. Oke, apakah makna budaya positif? Apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan? Ya, latar belakangnya ya. Ini latar belakang suasana positif sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif. Pastinya ya. Karena dengan suasana yang positif, murid dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan tanpa adanya satu beban, akan tetapi menjadi suatu kebutuhan. Suasana positif juga akan membantu menggerakkan moral yang positif bagi murid, sehingga karakter murid tidak hanya terbentuk dari akademik atau intelektualnya saja, tetapi juga dari lingkungan yang ada. Untuk mewujudkan kondisi pembelajaran yang kondusif hingga tercapainya merdeka belajar, maka SMP Swasta Bina Bangsa 01 perlu mendapatkan edukasi mengenai budaya positif di lingkungan sekolah. Ya, yang akan kita pelajari budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Nah, apa yang dimaksud dari budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Dalam penerapan budaya positif, kita harus menumbuhkan lingkungan yang positif, memahami kebutuhan-kebutuhan dasar yang dibutuhkan seorang murid pada saat mereka berperilaku tidak pantas dan tidak sesuai apa yang kita harapkan. Nanti ada sesi pertanyaan. Oke. Ya, budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma stimulus respon. Kedua, konsep disiplin positif. 3, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. 6, segitiga restitusi. 5, keyakinan kelas. 1, perubahan paradigma stimulus respon. 2, konsep disiplin positif. 3, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. 4, 5 posisi kontrol, dan 5 keyakinan kelas. Terakhir adalah segitiga restitusi. Mungkin segitiga restitusi ini tidak awam ya di telinga kawan-kawan, karena kita juga pernah mendapatkan materi budaya positif dari CGP Angkatan 7 ya. Waktu itu kita diajari juga, jadi ini hanya mengulas saja sedikit, mengingat kembali. Oke, pada perubahan paradigma stimulus respon.
kegiatan pemantik, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, menghardik, menggoda, bahkan menawari Anda dengan uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Nah, kita waktu itu sudah ya yang ini ya, jadi kita skip ya. Kira-kira apakah Anda akan membuka kepalan tangan Anda dengan bujukan, godaan, atau paksaan teman Anda? Mengapa? Ataukah Anda akan bertahan dan menolak membuka kepalan tangan sampai sekuat tenaga Anda? Mengapa? Ini alasannya akan berbeda setiap orang. Ada yang dengan sukarela membuka dan memberikan apa yang ada di tangannya, dan ada yang kuat dengan pendiriannya untuk mempertahankan apa yang ada di genggamannya. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita. Pembahasan disiplin kali ini akan meninjau teori yang dikemukakan oleh Dian Gonsen. Sebelum kita gali lebih lanjut tentang teori disiplin restitusi dan Dian Gonsen, mari menyamakan model berpikir kita tentang disiplin itu sendiri. Ya, lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal kontrol, guru dalam menghadapi murid. Selama ini yang kita lakukan adalah di sekolah kita ya memang sudah mulai berkurang ya sekarang, karena kita ada yang namanya pendisiplinan siswa melalui poin siswa ya yang dibukukan. Jadi itu yang kita lakukan, ternyata kita harus sudah mengurangi itu ya. Jadi sekolah penggerak dan guru penggerak pun sudah tidak ada lagi. Terima kasih, selamat datang. Tidak ada lagi peraturan-peraturan yang mengikat ya. Jadi nanti sudah mulai dikurangi masalah peraturan sekolah, akan diganti keyakinan sekolah dan keyakinan kelas ya. Itu hasil kesepakatan dari warga belajar, baik siswa, wali kelas, dan guru. Dan gini, guru itu boleh, kan kita ada ya wali kelas dengan muridnya di kelas boleh membuat keyakinan kelas. Bagaimana dengan guru mapel? Ya, guru mapel juga boleh membuat kesepakatan atau keyakinan pembelajaran ya di mapel. Contoh misalnya bahasa Indonesia tidak boleh pembelajaran buku harus tidak boleh gaduh-gaduh misalnya ya, itu boleh. Dan boleh juga ditempel, lebih bagus ditempel. Misalnya ada 10 mapel, satu kelas itu ada keyakinan kelas, ada keyakinan mata pelajaran, ada 10-10-nya ditempel. Oh, bahasa Indonesia keyakinan kesepakatan kelasnya ini. Matematika ini boleh ya. Jadi tidak hanya keyakinan kelas saja yang boleh ditempel atau dibuat untuk tingkat SMP dan SMA, tapi mapel pun boleh. Di bawah ini adalah paparan Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut,
Hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ya, jadi sebenarnya kita itu nggak bisa mengontrol murid kalau muridnya tidak mengizinkan. Ya, jadi kalau kita bisa menyuruh murid misalnya, nah ambil sampah, itu bukan karena kita bisa mengontrol mereka, tapi karena mereka yang memberikan izin untuk kepada kita untuk mengontrolnya. Ya. 2. Di bawah ini adalah paparan William Glasser ya, yang tadi ya. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ya. 3. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Nah, ini kadang kita selalu bisa membuat anak merasa bersalah. Ya, ini sebenarnya nggak boleh. Contohnya misalnya kita, nah kenapa sih kamu nggak belajar? Nggak memperhatikan ibu loh, bapak loh, capek dari tadi ngejelasin. Nah itu membuat si guru ini membuat merasa bersalah si anak. Itu nggak boleh sebetulnya. Ya, itu posisinya ya. Nah itu ilusi sebenarnya ya. Oke, lanjut. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Oke ya, ini ilusi orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, guru tidak boleh memaksa siswanya. Kalau di kurikulum merdeka memang nggak boleh ya. Oke, lanjut. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Stephen R. Covey ya, Principle Center Leadership 1991 ya, mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Oke, sudahkah kita melakukan hal ini kawan-kawan untuk mengubah cara pandang kita? Ya, kadang ya itu kita tahu kurikulum itu berubah, maka cara pandang kita tentang siswa pun, murid pun akan berubah juga. Ya,
Oke. Wah, buram ya. Stimulus respon tentang dunia. Realitas kebutuhan kita sama. Realitas kebutuhan kita berbeda. Teori kontrol ini ya tentang dunia. Terus semua orang melihat hal yang sama. Yang sekarang itu setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan Anda pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang-menang, ya, win-win solution. Oke, di sini ada ya stimulus respon lawan teori kontrol, ya. Pandangan tentang dunia. Oke, kalau Bapak Ibu ya lebih pilih yang stimulus respon atau teori kontrol tentang dunia, alasannya apa? Ada yang mau coba? Ya, kalau yang stimulus respon itu realitas kebutuhan kita sama nggak sih kebutuhan kita? Beda ya. Ada yang butuh bunga mawar 10, ya, bunga kertas 10, ada yang butuh tanah subur 5, tergantung kebutuhannya masing-masing ya. Oke. Jadi teori kontrol ini yang akan kita lebih bahas dalam nanti konsep disiplin positif. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib. Iya apa iya? Iya ya, benar ya. Saya juga beranggapannya gitu. Yang namanya disiplin ya ada tata tertib. Kamu nggak boleh makan di dalam kelas misalnya. Ya itu salah satu tata tertib dan itu kita anggap sebagai disiplin. Ya. Teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Kata belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi kalau bisa tidak digunakan, jangan digunakan hukuman itu pokoknya yang namanya hukuman itu adalah udah alternatif paling akhir yang bisa digunakan untuk menerapkan disiplin ya. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi eksternal. Oke. Eksplorasi diri. Mari kita tanyakan ke diri kita sendiri bagaimana kita berperilaku. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Setuju ya? Setuju ya? Kita disuruh bersih-bersih karena ada dorongan. Ya.
nanti kalian kalau nggak bersih-bersih rumahnya dipindah pakai tenda katanya gitu ya. Akhirnya kita semua tergerak untuk membersihkan halaman rumah kita karena adanya dorongan, ya, menghindari rasa sakit tadi itu, ya, menghindari ketidaknyamanan. Nanti kalau nggak dibersihin rumahnya beneran nanti dibikinkan nama manajemen tenda atau kita dipindahkan rumahnya, gitu ya. Itu. Tiga, motivasi perilaku manusia. Dean Gonson dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 alasan memotivasi perilaku manusia. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, tadi sepintas sudah dibahas di atas. Memotivasi perilaku manusia. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mereka akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu ya. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Maksudnya, melakukan sesuatu itu bukan karena imbalan, bukan menghindari hukuman. Itu yang harus kita punya di dalam diri kita sebagai pengajar. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif yang positif ini kepada murid-murid kita? Ada yang bisa jawab? Monggo. Bagaimana caranya biar tumbuh motivasi anak bukan karena hukuman atau rasa takut, ya, atau imbalan hadiah. Anak-anak sekarang mereka ikut lomba karena
mereka berpikir adanya hadiah atau imbalan. Ya, kayak tadi, ayo di-share katanya ini buat anak-anak biar tambah semangat katanya hadiahnya uangnya banyak misalnya. Itu bukan salah satu bentuk disiplin positif, karena mereka melaksanakan itu, ikut lomba itu karena ingin adanya hadiah. Ya, terus pertanyaannya adalah bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif kepada murid-murid kita? Ada yang bisa jawab? Monggo. Sharing aja, kita bukan saya juga di sini baru belajar. Ada yang bisa jawab? Bu Okta. Kirain mau jawab. Udah diri aja beliau ya. Bapak kepala sekolah mungkin akan memberikan ujangan kepada kita. Monggo Pak. Baik, terima kasih atas waktunya. Ya, kalau dari melihat keterangan di atas terkait disiplin positif, kemudian muncul pertanyaan bagaimana cara kita untuk menanamkan disiplin positif terhadap murid-murid kita. Ya, sebenarnya kita sering lakukan ya dengan cara kita memberitahukan ke mereka bahwa nanti imbas dari disiplin yang dilakukan adalah nilai kebaikan gitu ya. Dari nilai kebaikan itulah nanti anak-anak akan berpikir, kemudian juga akan melakukan apa yang sudah kita tanamkan kepada mereka. Misalnya harus atau sering kita lakukan untuk kebiasaan hidup sehat gitu kan, hidup bersih, kemudian terus belajar dan sebagainya ketika anak-anak ya, itu adalah mempunyai tujuan agar nanti itu terus tertanam dan menjadi sebuah kebiasaan ya. Dan awalnya memang sebuah disiplin positif itu biasanya akan dipaksa dan nanti akan berjalan sendirinya karena selalu kita ingatkan dan siswa juga memahami apa tujuan akhir dari disiplin positif yang mereka lakukan. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah, luar biasa sekali. Saya mau menambahkan contohnya adalah kita bisa memberi contoh tanpa menyuruh. Misal, saya juga sering melihat Bapak Ibu guru lihat sampah langsung dipungut. Bukan menyuruh anak yang melihat dia akan tergerak hatinya. Oh, Bapak Ibu guru aja bisa buang sampah di tong sampah. Nanti akan timbul rasa anak itu mencontoh hal-hal yang baik yang dicontohkan oleh gurunya. Oke, kita lanjut ke materi. Pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Ya. Ini contoh soal ya. Ibu Ambar, guru wali kelas 7 di SMP Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 7A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, mati listrik, mati kayaknya. Disabotase. Oke, menghadapi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Ya, merujuk pada situasi yang sedang dihadapi Ibu Ambar di atas dalam konteks penegakan disiplin positif. Ibu Ambar sebaiknya sebenarnya harusnya ditutup dulu sih. Atau masih banyak yang nggak lihat. Ya, oke. Sekarang saya akan kembalikan ke Bapak Ibu guru untuk sikap apa atau tindakan apa yang akan diambil jika Anda ada di posisi sebagai Ibu Ambar. Siapa ya Pak?
Oke, Masya Allah, sebagai donatur tetap kita. Lah, nanti lagi Pak. Terdua dia Pak. Oh, di sini ya. Kenapa? Yang grogi Pak. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya atau kesempatannya. Di sini saya ingin menyampaikan gambaran. Ini sebagai Bu Ambar ya Pak? Ya. Oke. Bukan. Yang bisa. Ya, jadi ada di posisi Bu Ambar. ya, jika saya di posisi menjadi Bu Ambar begitu ya kan, tetap saya akan mencari masalah dari si anak ini. Kenapa anak ini sampai mengambil paksa bekal kawannya begitu? Mana tahu dari rumah anak ini tidak tidak diperhatikan orang tua, kesejahteraannya kurang. Nah, mana tahu seperti itu, nggak makan kah, atau mungkin nggak sanggup kah, begitu. Saya akan cari permasalahannya itu, dan tetap saya akan tanya ke anak yang bersangkutan kenapa. Kemudian tetap saya juga mencari informasi dari orang tuanya. Mana tahu kan, ya kan, orang tuanya saking sibuk, anaknya terlantar begitu ya kan. Nah, mungkin dengan seperti itu akan menemukan yang namanya solusi untuk kedepannya. Semoga siapa anaknya tadi? Doni tidak melakukan hal itu lagi begitu Pak. Itu pendapat saya. Terima kasih Pak. Luar biasa. Perwakilan dari laki-laki satu orang. Jangan lupa. Bapak Yura. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jika saya menghadapi permasalahan tersebut, tentu kurang lebih sama seperti pertama, kita tidak bisa menyalahkan tindakannya yang merebut begitu saja, karena setiap tindakannya pun pasti ada alasannya. Nah, pertama mungkin kita cari dulu alasannya. Kalau sampai dia menggunakan kekerasan, mungkin itu yang sebenarnya harus segera ditangani, karena pada akhirnya kan kalau kekerasan kan pasti nanti akan meninggalkan bekas atau jejak yang tersakiti atau yang dikekerasi. Maka untuk menghadapi itu kita cari dulu permasalahan yang dihadapi si Doni. Kenapa sampai melakukan kekerasan atau meminta bekal temannya? Ya, apakah mungkin dia tidak ada sangu, atau dia lupa bawa makannya? Semua tahu kan? Atau mungkin orang tuanya juga tidak ada waktu untuk membikinkan bekal, atau mungkin dari hari itu orang tuanya lupa ngasihkan uang jajan. Nah kan kita kan nggak tahu. Nah untuk itu biasanya kita harus merestitusi, atau paling tidak kita membicarakan lebih intens, atau lebih ibaratnya tatap dua mata gitu, empat mata. Empat mata berbicara kepada anaknya, ya, agar dia kalau memang tidak punya bekal, mungkin utang dulu lah dengan temannya, janganlah. Ya. Nah, utang, atau kan ada setiap kelas kan ada kasnya, mungkin utang dulu. Siapa tahu besok kan bisa diganti, ya. Kan dengan catatan kan harus dikembalikan, ya. Karena kan kita tidak tahu, siapa tahu dia kan kelupaan bawa bekal, atau kelupaan dikasih uang jajan, melihat temannya makan, pengen juga ikut makan tapi nggak dikasih kan, bisa juga kan temannya nggak mau ngasih kan, jadi dia pakai kekerasan untuk mengambilnya. Dia keterusan. Nah kalau keterusannya kemungkinan, kalau kemungkinan seperti itu kan mungkin karena dia tidak karena gurunya mungkin pertama tidak melaporkan si anak yang kekerasan itu, jadi gurunya kan tidak tahu, dan atau teman-temannya pun hanya diam.
Makanya mungkin dia karena sudah terbiasa melakukan kekerasan, awalnya dia tidak ada yang menegur atau tidak ada yang mengasih tahu, malah jadi kebiasaan. Nah, karena kan sebelum jadi terbiasa itu mungkin teman-temannya atau yang merasa tersakiti kan harus diedukasi juga. Kalau memang ada temannya yang melakukan kekerasan, dilaporkan ke wali kelas atau ke gurunya biar nanti agar tidak berkelanjutan. Mungkin seperti itu. Oke, luar biasa ya dari dua jawaban tadi, sangat luar biasa. Yang pasti memang betul ya, dicari tahu dulu ya. Oke, merujuk pada situasi yang sedang dihadapi Ibu Ambar di atas, dalam konteks penegakan disiplin positif, Ibu Ambar sebaiknya mencari tahu dulu. Nah, tadi sudah ya, kata Bu Is mencari tahu dulu alasannya, kata Pak Bayu juga sama, mencari tahu dulu alasannya ya. Untuk alasan Doni melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni. Kira-kira kebutuhannya apa? Perut. Oke. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, ya, survival, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging gitu ya. Ya, kayak bahasa Inggris luar biasa. Kebebasan atau freedom, kesenangan, fun, dan penguasaan atau power. Nah, kira-kira Doni tadi kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi? Bertahan hidup dengan cara survival ya. Nah, dia itu survive. Ya, daripada saya lapar ya udahlah saya malak teman-teman saya aja gitu ya. Nah, tapi memang harus dicari tahu alasannya apa gitu ya. Oke, berarti Doni sedang dalam kasus tadi Doni sedang ingin memenuhi kebutuhan hidupnya, ya, kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini, ya, yang tadi ya, bertahan hidup ada penguasaan atau power tadi ya, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan kesenangan. Oke, bukan hanya murid kita juga ada ini ya. Kita ingin apa untuk bertahan hidup kita ya, kesenangan mancing misalnya ya, kayak saya memenuhi kebutuhan hidup saya di bidang kesenangannya, saya mancing gitu ya. Ada lagi Bu Iis mungkin jalan-jalan ya, Pak Bowo main futsal, Bu Hima nginep di hotel sama keluarganya ya, itu kesenangan gitu ya. Pak Asri cooking ya, masak ya. Setiap orang berbeda ya. Oke. Kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Dalam kasus Doni di atas, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, betul sekali tadi ya, kata Bu Iis. Doni, kata kawan-kawan semua tadi, Doni memang lagi memenuhi kebutuhan hidupnya di bagian survival ya, atau bertahan hidup. Survival. 2. Kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan
akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Dalam kasus di atas, apabila Doni, berarti tergantung jawaban Doni ya tadi ya. Dalam kasus di atas, apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya menjadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan kasih sayang. Mungkin dia cari perhatian ya, makanya dia ingin diperhatikan. Mungkin murid kita juga ada yang seperti itu ya, butuh kasih sayang. Anaknya Bapak Sahal ini ya. Jadi dia itu dengan cara itu loh, biar dia diperhatikan, dia lagi memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi besok kalau dia lomba kalah dan teriak-teriak lagi, berarti dia lagi memenuhi kebutuhan hidupnya, bagian kasih sayang. Oke ya, nanti Bu Meta tenang yang akan memberi dia kasih sayang ya, dengan sepenuh hati ya. Oke. Ternyata satu pertanyaan tadi bisa 5 kebutuhan dasar yang dipenuhi ya. Tergantung jawabannya apa dari Doni tadi. Yang ketiga, penguasaan. Ya, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem, esteem, self-esteem, dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Dalam kasus di atas, apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya dia sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Ya, dia bisa nindas temannya. Ya, dia sedang memenuhi, saya loh lebih hebat dari kalian, saya paling kuat. Berarti dia sedang memenuhi kebutuhan dasarnya di bidang penguasaan ya, di bagian penguasaan. Oke. Kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Bila jawaban Doni dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama ya, misalnya dibawakan mie kotak terus tiap hari ya. Saya juga bingung, itu mie kenapa bisa jadi kotak ya? Dia mie kotak terus setiap hari, maka Doni akan bosan ya. Oleh karena itu dia ingin mencoba memakan makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka dalam kasus ini Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Dia bosan, Doni bosan. Akhirnya dia ingin coba yang lain, menu makanannya ya, dengan cara meminta ya. Nanti kalau kita bawa bekal hati-hati, siapa tahu ada yang lagi ingin kebebasan, nanti dimintalah makanan kita coba ya. Tapi kita sering seperti itu ya, ketika makan bersama gitu, nyomot, cobain rasa yang ini, rasa yang pernah ada, kata Pak Yoga itu ya.
Pak Yoga ya, Pak Yoga dibawakan bekal sama istrinya, mungkin pingin coba masakan istri saya, pingin coba masakan istrinya Pak Uwo ya. Bisa kita sharing barter sedikit demi sedikit ya. Makanan, tolonglah ya, hanya sebatas makanan. Ya, di garis bawah, di underline, di bold. Oke, lanjut. Ini yang terakhir adalah kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, saya ini, dan juga menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Dalam kasus di atas, bila Doni menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng saja, dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Doni sedang berusaha memahami kebutuhannya akan kesenangan. Jadi nanti alternatif jawabannya itu bisa macam-macam. Ketika kita cari tahu, Doni kenapa sih kamu ngambil makanan punya teman kamu? Bisa dia karena saya bosen makanan di rumah itu aja. Bisa karena saya nggak dibawakan makanan. Bisa karena yang ini saya senang lihat ekspresi teman-teman saya ketika saya ambil makanannya. Jadi bisa beraneka ragam ya. Oke. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhan dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Glasser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada di dalam diri kita. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Oke ya. Oke, ada 5 posisi kontrol. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Bacalah kasus-kasus di bawah ini dan cobalah jawab pertanyaan-pertanyaan yang tersedia. Nanti saya minta kawan-kawan untuk menjawab lagi ya. Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruang guru. Wah, ini salah ketik ini. Ke ruang guru untuk menemui Bu Dewi, wali kelas mereka. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendah-rendahkan Tisa di media sosial. Bila Anda adalah Ibu Dewi, penerapan disiplin apakah yang akan Anda lakukan untuk kasus Hana? Mengapa? Saya kasih waktu 1 menit. Siapa ya? Lagi mencerna permasalahannya dulu, monggo dicerna. Apa yang akan dilakukan Bu Dewi kalau ada pengaduan dari orang tua siswa, orang tua siswa bahwa ada anak yang menggunakan kata-kata kasar, ya, bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendah-rendahkan Tisa di media sosial. Pak Asri, monggo Pak Asri. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya di just information ya. Sebelumnya di kelas saya belum pernah ada ya kasus seperti ini ya, karena selalu saya mengingatkan untuk
tidak ya mungkin Bapak Ibu guru juga sering mengingatkan anak-anak untuk tidak menggunakan kata-kata kasar atau yang tidak baik di dalam kelas maupun di luar lingkungan sekolah, bahkan di media sosial ini Pak Arya, di sosial media ya. Jika saya di posisi Ibu Dewi yang sebagai wali kelas, tentang Tisa dan Hana, tentang Hana yang menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Tisa di sosial media. Pasti langkah pertama yang saya lakukan yaitu mencari tahu ya, pasti Pak ya, mencari tahu dengan memanggil Tisa dan Hana ya untuk menemui saya, dan di sana saya akan menanyakan ya. Saya akan menanyakan kepada Tisa dan Hana untuk mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi. Setelah itu, ketika masalahnya sudah ketemu, penerapan disiplin positif ya. Penerapan disiplin positif yang akan saya lakukan yaitu dengan menanyakan kepada si Hana ya Pak Arya, Hana, tentang apakah benar dia menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Tisa di sosial media. Setelah itu saya tidak serta-merta akan menyalahkan si Hana ya, kan di disiplin positif tidak ada larangan ya Pak ya, tidak ada larangan ya. Jadi saya akan merestitusi namanya, restitusi keduanya tentang memberikan pemahaman tentang tidak menggunakan kata-kata kasar di kehidupan sehari-hari maupun di media sosial. Dan saya akan disiplin positif yang saya lakukan akan ya tadi memberikan pemahaman bahwa tidak menggunakan kata-kata kasar dalam kehidupan sehari-hari maupun di media sosial. Kayaknya itu aja Pak. Ya, Oke, luar biasa. Oke, selanjutnya tadi laki-laki, sekarang perempuan. Kepada Ibu Meta dipersilakan. Nah ini banyak yang ramai, bisa habis tuh aja. Baik Pak, terima kasih untuk kesempatannya. Sampai royongan. Kalau untuk berkata kasar di media sosial dan terima laporan dari orang tua, biasanya saya tidak langsung percaya atau bagaimana kalau tidak ada barang bukti, biasanya seperti itu. Tapi kalau ada screenshotnya, baru saya mencari tahu terlebih dahulu kenapa anak itu membuat status seperti itu. Pasti ada sebab dan akibatnya. Mungkin saya tanya dulu kepada teman terdekat dari anak itu, karena kita tidak bisa langsung menyimpulkan kok anak ini suka berkata kasar ya, membuli dia ya. Karena kenapa ibu salah satu dari orang tua tadi melaporkan kalau anaknya ini dibully seperti itu atau dikata-kata kasar oleh kawannya atau Tisa ini. Jadi pasti akan ada sebab dan akibat kenapa anak ini mendapatkan kata-kata kasar dari kawannya. Seperti itu Pak. Jadi bisa kita menerima, oke Bu, baik, nanti saya proses dan saya cari tahu
kenapa ini bisa terjadi seperti itu, Pak. Kita tidak boleh juga sama-sama menyudutkan dari si A dan si B, karena bagaimanapun berkata kasar, melakukan kekerasan itu tidak diperbolehkan seperti itu. Begitu aja, Pak. Oke, terima kasih. Luar biasa jawabannya. Udah ini ya, seperti guru BK ya. Oh, yang guru BK ya. Oke. Oke. Nah, ini dia. Oke, 5 posisi kontrol restitusi. Ya. Oke, ada motivasi eksternal, ada motivasi ekstrinsik, identitas gagal dan identitas sukses. Oke ya, perilaku kontrol negatif penghukum. Kalau kita jadi penghukum, maka kita di posisi kontrol identitas yang gagal atau perilaku posisi kontrol yang negatif. Ya, dan kayaknya selama ini kita banyak yang di posisi sebagai penghukum. Ya apa iya? Ya. Tanpa kita sadari bahwa kita memiliki identitas yang gagal, perilaku kontrol yang negatif, ya. Membuat rasa bersalah. Pernah Bapak Ibu membuat rasa bersalah siswanya? Pernah, sering. Saya lo udah capek-capek ngajarin kamu, kok kamu nggak bisa-bisa gitu ya. Nah itu udah membuat rasa bersalah, ya. Sampai kadang ada gini, ada kejadian sampai nanti siswanya datang semua ke kantor minta maaf. Ya berarti kita itu di posisi membuat rasa bersalah, ya. Oke. Nah, identitas sukses, perilaku kontrol positif, ya. Teman, ya. Yang teman ini membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya melakukan demi Bapak Ibu, ya. Sudah, nanti Bapak Ibu bantu bereskan. Itu posisi teman. Oke, kita lihat ya yang penghukum tadi menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan menyuruh kamu lari sampai portal misalnya. Itu penghukum. Oke ya. Kalau membuat rasa bersalah, berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu, nak. Saya udah capek nerangin kalian malah ngobrol di kelas berdua. Ya. Kalau ngobrol berdua, kalian lo ngobrol sendiri. Wah, itu udah agak kelainan berarti kalau ngobrol sendiri, ya. Kalau ngobrol pasti berdua. Tapi kalau guru kadang saking emosi, kalian ngapain sih ngobrol sendiri, Pak? Kamu ngobrol berdua gitu ya. Terus kalau teman, posisinya kalau teman membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya, lakukan demi Bapak Ibu katanya, ya. Terus ya sudahlah, nanti Bapak Ibu bantu bereskan. Ya udahlah, kalau nggak bisa nggak apa-apa lah gitu. Nah itu sebagai teman, ya. Pemantau, menghitung dan mengukur apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Itu pemantau. Dan sikap yang posisi kontrol yang terbaik adalah sebagai manajer, ya. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini? Apa yang kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu? Ini ya, ini guru berkata, ini jawabannya. Di bawahnya, ini panjang. Ya. Kita langsung ke yang posisi manajer aja ya, karena kita sudah tahu yang terbaik adalah posisi manajer, ya. Terus hasilnya akan menguatkan watak dan karakter. Murid berkata, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Saya akan memperbaiki masalah ini dengan cara apa? Jadi siswanya sendiri yang akan
mencari solusinya, bukan kita yang menawarkannya. Kalau kamu datang terlambat, nak, kira-kira harus apa sih kamu? Oh ya Bu, saya akan bangun lebih pagi lagi. Saya akan pasang alarm misalnya. Mereka yang akan mencari penyelesaian masalahnya sendiri dan akan melakukannya, ya. Dampak pada murid, mengevaluasi diri, bagaimana menjadi diri yang lebih baik, ya, yang tadi ya. Terus kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas, ya. Jadi diharapkan mulai sekarang Bapak Ibu guru menjadi berada di posisi kontrol sebagai seorang manajer, tidak lagi penghukum atau pembuat rasa bersalah, ya. Oke, Dean Goosen dalam bukunya Restructure School Discipline 1998, nggak bisa pakai bahasa Inggrisnya ya, mengembangkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas, ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Ya, melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol, Dr. William Goosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Oke, langsung saja saya sarankan kita berada di posisi kontrol sebagai manajer. Oke, keyakinan kelas. Di sini sudah ada yang membuat keyakinan kelas? Sudah. Pak Yoga sudah membuat. Monggo, keyakinan kelas Pak Yoga. Gimana sih awalnya Pak Yoga untuk membuat keyakinan kelas di kelas Pak Yoga? Terima kasih. Kemarin ketika saya membuat keyakinan kelas, yang pasti saya bersama anak-anak berkumpul dan bermusyawarah untuk membuat keyakinan kelas. Karena mungkin saya terbagi dengan kegiatan, jadi keyakinan kelasnya nggak begitu banyak, dan saya mengambil poin-poinnya, walaupun poin-poin itu juga saya jelaskan kepada anak-anak, jadi nggak secara spesifik. Jadi saya ambil, bisa ibarat kemarin saya misalkan seperti Pancasila, jadi setiap sila itu memiliki makna-makna, jadi saya jelaskan secara garis besar dan poin-poinnya kita tulis, terus kita sepakati. Dah, gitu aja Pak. Selesai. Dan mereka memahami dan alhamdulillah diterapkan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Apakah keyakinan kelas itu berjalan, Pak Yung? Alhamdulillah ya. Masih beberapa persen. Berjalan sampai mana? Oke. Oh, tinggal ya, keyakinan kelas. Agar terbentuknya budaya positif, pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara warga kelas. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Menurut Goosen, 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Oke. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Oke, nomor 1, saya minta Pak Panji. Monggo, nomor 1 Pak Panji.
Baik, terima kasih. Pertanyaannya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Oke, karena dari kita membuat keyakinan kelas, ya, diharapkan nanti akan munculnya budaya positif atau disiplin positif itu tadi. Kemudian dasar dari keyakinan kelas juga kita bisa tahu apa sebenarnya nilai-nilai yang diyakini oleh masing-masing peserta didik, seperti itu. Karena dalam proses pembuatannya pun kita tahu apa sih sebenarnya kelas impian atau yang diimpikan oleh peserta didik itu, ya. Kemudian nilai apa yang dia yakini dan dia akan bisa melakukan sesuai dengan keyakinan nilai yang dia yakini tadi. Nah, jadi diharapkan dengan keyakinan kelas maka nanti nilai itu akan dilaksanakan seperti itu. Kalau peraturan nanti dia seperti memaksakan aturan, sedangkan masing-masing murid punya nilai yang dia yakini. Misalkan contohnya seperti dia yakin bahwa dengan nilai kejujuran, ya, maka nanti dia akan disegani oleh teman-temannya atau teman-temannya senang bergaul dengan dia, ya, maka dia menerapkan nilai keyakinan dia bersikap jujur, ya. Kalau misalkan dia peraturan kita paksakan, ya, sedangkan itu tidak sesuai dengan dirinya atau tidak bisa dia lakukan, maka kemungkinan itu tidak akan dilaksanakan. Makanya harus keyakinan kelas. Mungkin itu menurut saya, ya. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu buat Bapak Panji. Luar biasa, ya. Oke, yang nomor 2, Bu Pidi, monggo. Udah sampai mana jalan-jalannya, nak? Oke. Mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Nah, kalau kami kemarin membuat keyakinan kelas itu hasil diskusi bersama anak-anak. Anak-anak semua mengemukakan pendapatnya masing-masing, seperti ini, seperti itu, dan lain sebagainya. Kenapa keyakinan kelas itu penting untuk membentuk budaya positif itu? Karena dari hal-hal kecil, kayak kemarin tuh mereka kalau setiap ada guru masuk tidak boleh ada lagi yang berbicara di kelas, semua diam, melihat dan memperhatikan gurunya di kelas. Nah, dari hal-hal kecil seperti itulah nantinya akan terbentuk dan menghabit di dalam dirinya bahwa oh, kalau ada guru sudah masuk dalam kelas, aku tidak boleh lagi berbicara ataupun bercanda bersama temanku, seperti itu. Nah, kalaupun mau keluar keluar kelas kayak gitu, dia harus izin dulu ke guru yang sudah ada di dalam kelas. Nah, kalaupun dia nantinya akan melanggar, dan itu akan muncul rasa bersalah di dalam dirinya, karena kesepakatan atau keyakinan itu dibuat bersama-sama. Jadi kalaupun melanggar, dia akan merasa bersalah dan tidak enak dengan teman-teman yang lain, seperti itu. Oke, Itulah pentingnya. luar biasa. Nomor 3, langsung biar enak ngantuk. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Nomor 3 ya Pak ya. Iya. Karena mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif. Kalau menurut saya, cara mewujudkannya, tadi keyakinan kelasnya sudah terbentuk. Kita melihat efektif atau tidaknya, maka sering-sering dilakukan evaluasi. Apakah keyakinan kelas yang sudah dibuat itu efektif atau tidak? Apakah setelah dibuat keyakinan kelas masih banyak yang melanggarnya atau bagaimana? Berarti kurangnya di mana, dilihat lagi. Jadi selalu dievaluasi terus bersama warga kelasnya, supaya tumbuh kesadaran dari masing-masing peserta didik juga. Jadi kalau supaya seandainya tidak efektif nih, kembalikan lagi ke peserta didiknya, solusinya apa. Jadi bukan kita yang membuat solusi, tapi mereka yang memikirkan, begitu menurut saya. Terima kasih. Oke, luar biasa. Oke, satu saja tambahan untuk di keyakinan kelas ini, diharapkan dalam penyusunan kata-katanya harus menggunakan kalimat positif. Jangan tidak ada kata tidak, ya. Tidak boleh makan di dalam kelas, nah itu nggak boleh, ya. Harus menggunakan kalimat-kalimat positif. Oke, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawaban Anda adalah untuk keselamatan, ya.
Kalau nggak pakai helm mungkin nggak hanya pipinya saja yang berdurat-durat kemarin ya Bu Umi ya, mungkin yang lainnya juga bisa lecet-lecet ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawaban Anda adalah untuk kesehatan dan atau keselamatan ya. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai satu keyakinan. Kita yakin kalau kita pakai helm, seenggaknya kita yakin kita akan selamat gitu ya. Kalau jatuh masih bisa ada yang melindungi kepala kita. Kalau kita pakai masker, kita yakin kalau misalnya ada temennya yang sakit, kita nggak akan ketularan. Ternyata kita kemarin tidak meyakini ini. Ya apa iya? Ada temannya yang sakit, kita nggak pakai masker. Akhirnya alhamdulillah hampir 50% ikut-ikutan sakit juga ya. Jadi kita belum yakin ya. Yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang didapatkan secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna ya. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal umum ya. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif tadi ya, tidak boleh menggunakan kata larangan. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jangan keyakinan kelas ada 20 tapi bingung anak-anak menghafalnya ya. Oke. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembentukan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas ini bisa dievaluasi. Kalau tidak sesuai dengan keadaannya bisa diganti. Ya, jangan dipaksakan. Ini ya. Oke, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada 7 ya poin pembentukan keyakinan kelas. Kira-kira Bapak Ibu wali kelas sudah menerapkan semuanya atau sebagian? Sebagian. Masih ada nggak di kelas tentang peraturan keyakinan kelas yang menggunakan kalimat negatif? Tidak boleh. Ada yang masih menggunakan? Ada. Harus itu kalimat positif atau larangan? Diwajibkan. Kalau diwajibkan? Gini, di situ di poin yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang menyeluruh. Jadi jangan bersifat khusus. Ya. Harus nggak boleh. Hilang suaranya. Cek. Kalimatnya bisa diubah ke kalimat yang lebih, kalau harus misalnya apa contohnya? Seluruh warga kelas diwajibkan untuk menghargai orang lain. Berarti poinnya hanya menghargai orang lain cukup. Menghargai orang lain. Menghargai orang lain udah cukup, itu langsung keseluruhan poinnya, gitu ya. Jadi nggak usah panjang-panjang, tapi mudah diingat. Kalau siswa bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan dan kerapian kelas? Siswa bertanggung jawab atas kelas. Itu aja. Kalau atas kelas semuanya dari kebersihan, keamanan, semua masuk dari tanggung jawab itu. Nilai kebajikannya. Pernyataan ini kelas 8E wajib mematuhi keyakinan kelas bawah ini, contoh aktif, kreatif dan inovasi, terus merawat dan menjaga fasilitas sekolah. Oke. Kayak aktif, kreatif. Nah itu udah bersifat universal, sudah bersifat umum. Nah ya, jadi nanti
poin-poin aktif itu apa gitu loh yang dikerjakan di dalam kelas. Oke? Hujan? Wah, yang tadi tambang basah ini. Oke, ya. Jadi itu ya. Jadi intinya dia nggak usah panjang-panjang kalimatnya, tapi mudah diingat dan menjangkau keseluruhan atau universal. Nah, ini ada. Oke, ini ada contoh nilai kebajikan yang dituju dari peraturan. Peraturan, nilai kebajikan yang dituju. Peraturannya adalah kembalikan barang ke tempatnya. Nilainya tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain dan diri sendiri. Ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain, berkomitmen pada tujuan. Ini hanya memberitahu nilai kebajikan ya. Terus dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan kesabaran. Dilarang merokok, kesehatan, keselamatan. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Berjalan di kelas dan koridor, keselamatan dan kesehatan. Ini nilai-nilai kebajikan saja, bukan ini ya, bukan keyakinan kelas. Hanya nilai yang ditujunya apa? Ya. Tahapan pembentukan keyakinan kelas 9. Pembuka, doa, tujuan kegiatan, ice breaking, dan seterusnya. Ya, ini ada contoh tadi untuk membuat keyakinan kelas. Langkah-langkahnya seperti ini, dan saya yakin Bapak Ibu guru belum ada yang menerapkan. Pokoknya langsung aja, anak-anak kita bikin keyakinan kelas langsung gitu ya. Oke, apa aja gini, tanpa ada prosedur-prosedurnya ya. Pembukaan dulu, doa, tujuan kegiatannya untuk membuat keyakinan kelas, ice breaking, review kondisi kelas, teman-teman, guru dan lingkungan, review peraturan kelas, mereview kondisi kelas yang diharapkan atau kelas impian tadi ya, yang kata Pak Panji, kelas impiannya. Terus penjelasan tentang keyakinan kelas, penjelasan memberikan curah pendapat, membuat keyakinan kelas pada kertas, menempelkan kertas keyakinan kelas pada papan keyakinan kelas, mengelompokkan keyakinan kelas yang kongruen. Nah, ini kongruennya apa ya? Nanti kita cari sama-sama ya. Menyepakati keyakinan kelas dengan tanda tangan dan penutup. Sudah ada tanda tangannya keyakinan kelasnya? Yes, luar biasa ya. Berarti belum sah, belum disepakati oleh semuanya ya. Nah, jadi nanti, kalau misalnya pakai sticky note, itu keyakinan kelasnya bisa dibuat seperti itu. Nanti di sini ditaruh karton. Nanti anak menuliskan keyakinan kelas, nanti ditempel. Ya, nanti baru disepakati yang mana. Karena dari keyakinan kelas dari setiap anak itu pasti ada yang mirip-mirip, nanti itu digabung jadi satu kalimat yang universal tadi. Ya. Nah, ini poin terakhir kayaknya ini, segitiga restitusi. Ya. Kita sudah banyak, saya tahu Bapak Ibu guru sudah banyak yang menerapkan tentang segitiga restitusi dan tahu juga apa itu segitiga restitusi ya. Restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di bawah ini adalah ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Ya, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri
Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, ini ternyata setelah baca ini, kita perhatikan ini, saya sendiri ternyata kayaknya belum melaksanakan restitusi yang sesungguhnya. Ya, yang kita laksanakan hanya menstabilkan anak ketika bermasalah, distabilkan dulu, divalidasi masalahnya apa, baru anak diminta mencari solusinya. Sesederhana itu. Tapi ternyata di dalamnya ada poin-poin yang sangat penting. Setelah restitusi itu anak bisa diterima lagi oleh kelompoknya. Ya, tidak dijauhi. Ya, karena dia bermasalah, akhirnya pas pulang ke kelas akhirnya dijauhi. Jangan deket-deket dia lah. Dia mah tadi dipanggil guru, merokok dan sebagainya. Ya, kita belum sampai ke situ. Kita ada masalah selesai di sini, kita nggak tahu dia kembali ke kelasnya apakah ada masalah tambahan di sana atau tidak, diterima atau tidak. Itu ya. Mungkin kita masih lebih banyak belajar, termasuk saya, tentang restitusi ini. Ya. Oke. Terdapat 3 langkah dalam tiga restitusi. Ya, ini kita udah tahu semuanya ya, tahu bersama. Menstabilkan identitas yang tadi saya bilang, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ya. Ini segitiga restitusinya. Ya. Kamu tahu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, katanya ya. Kalau menstabilkan identitasnya, oke. Dimulainya dari menstabilkan identitas ya Bapak Ibu Guru. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu menstabilkan identitas. Ya. Terus lanjut, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Baru yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, katanya. Itu ya. Ini dalam penanganan siswa bermasalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Langkah pertama pada bagian dasar segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Tadi ya, ada 5 kebutuhan dasar tadi ya. Oke, apakah dia kurang kasih sayang dan sebagainya ya. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat seperti, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ya. Ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir rasional. Saat inilah kita menstabilkan identitas anak. Kita bantu untuk tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan masalah. Langkah kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Konsep langkah kedua adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud tujuan tertentu. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melaksanakan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Dan yang terakhir adalah
Langkah ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya memotivasi secara internal. Ketika langkah 1 dan 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Melalui segitiga restitusi, kita dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Oke, ini adalah bagian terakhir dari pemaparan materi budaya disiplin positif. Tapi bagian terakhir ini akan kita gunakan untuk praktik segitiga restitusi. Nanti ada satu guru yang berperan sebagai siswa bermasalah dan satu guru yang berperan menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Oke, siapa ya nanti di depan ya, Bapak Ibu minta bantuannya. Siswa yang bermasalahnya adalah Ibu Dila. Silakan maju Ibu Dila ke depan. Ya. Dan yang akan menyelesaikan masalahnya adalah siapa ya? Bu Dila mau siapa? Siapa? Monggo. Bumi aja, Bumi, monggo. Silakan. Nah ini cocok ini berdua ini ya. Kita akan melihat praktik baik tentang segitiga restitusi. Oke ya. Budila adalah anak yang bermasalah karena masalahnya yang Doni tadi aja ya. Oh ya, Budila adalah siswi sekolah SMP Bina Bangsa 01 yang sering datang terlambat. Ya. Oke, ini ibu gurunya. Oke, kita akan mendengarkan dan melihat segitiga restitusi di depan aja sini, Bapak. Biar teman-temannya tahu bagaimana sih cara menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Kamera. Action. Gimana kata kalimat itu apa? Ini udah di dalam ruangan. Nah, nanti jauh ya Ibu ya. Bumi nanti langsung langkah restitusi yang pertama, menstabilkan identitas. Bumi udah tahu kalau dia ini datang terlambat. Langsung biasa. Cek, oke. Mencoba mari ya, nanti kalau tidak sesuai mungkin guru lain lebih tahu lebih tepatnya seperti apa. Ini sambil berdiri. Ya, duduk boleh. Kasih tempat duduk. Kasih tempat duduk biar nyaman. Gunana, kasih tempat duduk Gunana. Silakan, Anda kita kelihatan kamera kalau duduk. Enggak, gini kan duduknya. Enggak ngeblocking kamu kan. Saya ini sutradara. Cek, oke. Jangan jauh-jauh. Oke, mulai. Oke, selamat pagi. Ibu yang manggilnya apa Dila? Oh, selamat pagi Dila. Selamat pagi Ibu. Kok kayak gitu sih? Jangan ketawa Ibu. Ya, selamat pagi Bu. Oke, Bu Dila. Habisnya bingung yang terlambat lagi siapa gitu. Dila, sehat? Sehat Ibu. Oke, sudah sarapan tadi? Sudah. Oke.
Dila tahu kenapa ibu panggil ke ruangan ibu? Enggak tahu bu, kan bu? Enggak tahu. Iya. Oke, Dila ini udah jam berapa ya? Jam-jam 7 lewat ya bu? Oh jam 7 lewat. Lewat dikit. Lewat dikit, iya. Oke. Jadi bingung kan? Kan saya patah gitu. Oh iya. Itu tuh bukan yang dibilang sampai bu. Saya jadi ketawa. Bukan acting kalau mau patahin. Bu Dila sudah sarapan tadi di rumah? Sudah ibu, sudah 2 kali ibu nanya ya. Jangan dibilangin lagi. Bu Dila, ya. Tadi sudah jam 7 lewat ya Bu Dila ya? Iya Bu. Oke, Bu Dila tahu jam masuk kita? Kok Bu Dila lagi? Dila tahu kan jam kita masuk jam berapa? Tahu. Jam berapa? Harusnya. Siapa tahu kan lupa ingatan itu kan ya. Jam 7 ya bu ya. Tapi saya lihat ada juga teman yang datangnya terlambat tapi tidak apa-apa. Jadi saya ikut yang sama-sama terlambat gitu. Siapa yang Bu Dila lihat terlambat? Ada bu, banyak. Bisa disebutkan siapa saja? Banyak bu, nggak bisa disebutkan. Tapi teman-teman saya ada sih bu. Satu kelas kita? Beda bu. Beda. Iya. Lebih tua. Lebih tua. Sebelumnya kita sudah membuat keyakinan kelas kan ya? Di kelas sama-sama? Kayaknya sudah bu. Sudah. Bu Dila masih ingat poinnya apa saja yang ada di keyakinan kelas tersebut? Satu aja yang disiplin itu loh. Nggak bikin gitu maksudnya. Keyakinan kelasnya sudah dibuat. Apa ya bu? Datang tepat waktu. Oke, datang tepat waktu menurut Dila itu yang seperti apa? Datang pas jam. Ya datang sebelum waktu yang ditentukan bu. Oke, kita sudah buat sama-sama ya? Sudah. Dila juga sudah meyakini, sudah membuat keyakinan seperti itu. Berarti Dila sudah meyakini bahwa kalau datangnya sebelum jam yang telah ditentukan. Nah, berarti Dila tahu hari ini ibu panggil kenapa? Karena saya terlambat. Iya. Nah, kira-kira ibu mau tahu kenapa Dila datang terlambat? Ada apa di rumah? Karena kesiangan bu. Kesiangan. Iya. Oke. Kesiangannya karena kenapa? Karena malamnya saya belajar bu. Jadi sepertiga malam saya bangun untuk belajar. Oh, belajar. Bukan belajar. Sepertiga malam saya bangun bu untuk belajar. Nggak sadar ketiduran ternyata. Tiap hari jadinya sering gitu kan? Oke. Tapi ibu lihat tidak hanya sekali ini. Apakah Dila melakukannya maksud selalu kesiangan terus ketika terlambat itu? Enggak Atau juga ada sih, alasan Bu. lain? Kadang-kadang tapi sering gitu bu. Nah, jadi Dila tahu ya sebabnya kenapa itu. Kira-kira dia bisa berbuat apa?
Tidur aja. Tidur aja. Terus belajarnya kapan? Sebelum tidur. Sebelum tidur. Iya. Bila kalau yang satunya itu tidurnya jam berapa? Jam 10. Jam 10 itu tidur. Iya, jam 10 ibu baru tidur. Iya, Dila ngapain tidurnya sampai jam 10? Apakah belajar juga atau bagaimana? Ngapain? Nonton bu biasanya. Nonton apa? Nonton TV sama orang tua. Nonton TV, berarti nontonnya tidurnya jam 10 juga? Lebih malahan biasanya. Oke. Berarti tadi kalau belajarnya nggak sepertiga malam, Dila belajarnya sebelum tidur. Kira-kira Iya. jam berapa Dila mau belajar? Mungkin habis isya bu, habis sholat isya. Habis sholat isya belajar. Iya. Kemudian tidurnya kira-kira Dila mau jam berapa supaya mengantisipasi paginya tidak kesiangan? Mungkin jam 9 bu, jam Jam 9. 9. Iya. Berarti kalau kesiangan itu biasanya sholat subuh. Dila. Ya, sholat subuh tapi agak telat ya. Jadi ini roasting. Ya, jam-jam 6:30 mungkin bu. 6:30 itu bukan masuk waktu sholat ya bu, kayak Dila ya. Tidak boleh habisnya. Jadi waktu sudah kan seperti Iya, yang matahari. sholat duha ibu, jadi biar langsung gitu. Iya. Tadi kan ceritanya apa? Oke, Dila sudah tahu ya tadi kesalahannya apa, sudah tahu kondisinya ya. Iya. Nah, Ibu harap besok Dila tidak kesiangan lagi. Ya, insya Allah ya bu. Iya, karena kita kan sudah meyakini ya. Iya. Kalau kita yakin berarti bisa bertanggung jawab melaksanakan. Iya. Terus Oke, enggak, oke. Jangan ikutin teman-teman yang tidak baik. Harusnya Dila ya mengingatkan teman-teman tersebut untuk tidak melakukan hal yang serupa. Dila anak yang baik. insya Allah. Iya, insya Allah ya. Ya, mungkin nanti saya akan merangkul teman-teman saya juga. Ibu percaya Dila orangnya hebat. Dila orangnya bisa merubah kebiasaan yang buruk tadi menjadi kebiasaan yang baik, karena semuanya itu tergantung dari habits kita, kebiasaan kita ya Dila ya. Semuanya bisa diatur tergantung bagaimana kita memanajemen waktunya. Tadi Dila sudah tahu bagaimana manajemen waktunya supaya belajarnya tidak sepertiga malam tapi sebelum tidur, dan tidurnya jangan terlalu malam gitu. Atau kalau ibu menambahkan bisa dibuat alarm ya, biar kalau sebenarnya kebablasan, kecapean atau gimana ada yang mengingatkan, atau berpesan dengan orang tua supaya dibangunkan ya Dila ya. Terima kasih bu. Oke, ibu harap Dila bisa komitmen ya dengan apa yang dikatakan. Besok ibu tidak melihat lagi Dila datang terlambat ke sekolah. Ternyata dia lebih telat dari ini kan ibu. Ya, terima kasih Dia mau bu. melihat lagi kamu di sekolah. Enggak, oke. Kalau seandainya Dila nanti telat lagi, kira-kira konsekuensinya apa ya? Enggak ada. Ya, supaya Dila tidak mengulang hal yang sama. Kira-kira nanti kalau Dila telat lagi, konsekuensinya apa yang bisa dilakukan oleh Dila? Direstitusi lagi aja. Direstitusi terus, berarti tidak sadar-sadar, gitu ya, Dila ya. Kan Dila adanya hebat sendiri gitu bu. Iya, karena anak orang yang baik itu dia akan hari ini, ketika hari ini, gimana sih bahasanya? Apa? Orang apa sih? Kita termasuk orang yang merugi ketika hari esok itu lebih buruk daripada hari ini. Iya. Jadi Dila mau jadi orang yang rugi? Apa bu? Dila mau jadi orang yang merugi?
Tidak, berarti hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Ya, kalau hari Rabat ya jangan besok lebih telatnya lebih jangan ya. Dila. Oke, terima kasih Dila. Terima kasih Pak Resa. Oke. Terima kasih Ibu Umi dan Ibu Dila, kasusnya kayaknya mengena sekali gitu ya. Udah ya. Tadi sudah Bu Umi sudah menerapkan segitiga restitusi. Pertama, Bu Umi menstabilkan emosi, menstabilkan identitas siswanya. Ditanya dulu, sudah makan belum? Kata nambah 2 kali katanya tadi ya. Itu sudah distabilkan, nanya kabarnya, apa kabar hari ini, dan seterusnya. Langsung validasi tindakan yang salah, menanyakan kira-kira kamu apa yang salah gitu ya. Terus Bu Dilanya menjawab, saya datang terlambat, dan menanyakan keyakinan. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Umi keyakinan apa di kelas tentang kedisiplinan ya. Nah, dan restitusinya sudah berjalan dengan baik. Ada 3 komponen utama: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan sudah dilaksanakan dan diterapkan dengan baik oleh Ibu Umi. Oke, dengan berakhirnya praktek terakhir tentang segitiga restitusi tadi, maka berakhir